Pria ini dulunya adalah dokter teknik. Namun ia berpindah jiwa dan menjadi pria paling lemah dan tidak berguna di zaman kuno. Di awal cerita, istrinya hampir diambil alih oleh orang lain untuk melunasi hutang. Saat itu, preman jahat membawa surat perjanjian yang akan kedaluarsa dalam 3 hari. Berniat membawa pergi istrinya yang cantik secara paksa. Menghadapi hutang besar sebesar 40 tal yang ditinggalkan oleh pemilik tubuh asli, pria itu tidak panik. Sebaliknya, ia mendorong preman tersebut dan berjanji akan melunasi hutang dalam 3 hari. Melihat sikapnya, istrinya mengira suaminya hanya bermulut besar lagi. Dengan air mata, ia mengeluarkan barang peninggalan satu-satunya dari ibunya, berniat menggadaikannya. Namun pria itu menolak. Ia bersumpah akan menyelesaikan masalah dengan usahanya sendiri. Semua penduduk desa mengenalnya sebagai orang yang menghabiskan harta keluarga. Ketika batas waktu pelunasan semakin dekat, ia malah pergi ke hutan mencari akar pohon untuk makan, sehingga menjadi bahan tertawaan seluruh desa. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa pria ini memiliki seluruh ingatan sebagai dokter teknik modern. Akar pohon yang ia cari bukanlah akar biasa, melainkan tanaman yang bisa dijadikan bahan obat bius. Ia menghaluskan akar pohon itu dan membuat obat pan ikan yang ampuh dengan pengetahuan kimia. Dalam sekejap, ikan-ikan di sungai muncul ke permukaan secara otomatis. Pria itu dengan mudah menangkap ikan hingga penuh beberapa tam besar. Keajaiban ini mengejutkan seluruh penduduk desa dan membuat istrinya yang selama ini cemas mulai melihat harapan. Namun ketika pria itu pergi ke kota bersama temannya untuk menjual ikan, mereka dihadang oleh penguasa lokal yang meminta 20% keuntungan. Dengan sikap tenang, pria itu mengalahkan preman tersebut dengan beberapa pukulan saja. Lebih hebat lagi, ketika tentara datang, ia menggunakan statusnya sebagai sarjana muda dan mengangkat hal ujian negara, sehingga tentara dan preman tidak berani mengganggunya lagi. Ikan terjual seharga 13 tael, tetapi jumlahnya masih jauh dari 40 tael yang harus dilunasi. Semua orang mengira ia akan menggadaikan gelang istrinya. Tetapi pria itu mengambil keputusan yang lebih gila. Ia menghabiskan seluruh uangnya untuk membeli gula merah, kapur, serta kotak kayu dan sutra yang tampak tidak bermanfaat. Hari ini adalah batas akhir pelunasan hutang. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh dokter teknik ini? Apakah ia benar-benar bisa membalik keadaan hanya dengan barang-barang aneh tersebut di saat terakhir? Orang lain transmigrasi jadi raja, bangsawan, atau jenderal. Aku dokter teknik mesin dan teknik material. Kenapa transmigrasiku menyedihkan begini? Apa ini bisa dimakan? Suamiku, aku baru pulang memetik sayuran. Aku akan memasak secepatnya. Tunggu. Inilah wanita tercantik di seluruh kabupaten, Sinta Lumi. Kalau keluarganya nggak kesulitan, mana mungkin dia dinikahkan dengan Randa si pecundang. Randa yang asli biasanya memarahi dan memukulinya. Enggak. Kenapa nggak mau? Kenapa? Bajingan. Berlutut. Jangan. Suamiku, jangan pukul aku. Aku akan berikan uangnya, membelikanmu anggur dan daging. Jangan takut, coba aku periksa. Maafkan salahku dulu. Jangan takut, aku gak akan memukulmu lagi, ya? Suamiku, kau utang berapa kali ini? Keluargaku bilang mereka gak mau meminjamiku lagi. Aduh, kamu salah paham. Aku nggak utang apa-apa. Aku nggak akan menyuruhmu minta uang. Dia benar-benar berubah. Pecundang, kamu utang 30.000 koin. Kapan dilunasi? Apa? Dasar kamu orang penting jadi pelupa. Bilangnya menganggapku ayah kedua demi pinjam uang dariku. Hah? Ini sudah lupa. Surat utang.
Kak Andre, bukan. Ayah, tolong pinjami aku 30.000. Kuberikan istriku. Perjanjiannya baru dibuat. Ramda yang asli ini benar-benar brengsek. Akhirnya aku yang disalahkan. Randa Wira dari Desa Wira hari ini pinjam 30.000 koin dari Andre. Dikembalikan 40.000 dalam 3 hari. Kalau nggak dikembalikan, istrinya Sinta Lumi, rumah keluarga, dan tanah 0,7 hektar semuanya akan jadi milik Andre. Gadis cantik, kalau kamu mau jadi selirku, aku jamin kamu makan enak setiap hari, nggak menderita dengannya lagi. Sudah kuduga, mana mungkin bisa terjadi keajaiban. Kali ini, bukan cuma utang, dia bahkan ingin menjualku. Kalau aku bisa mengambilnya hari ini, perjanjian utang ini bisa dibatalkan. Dia istriku. Bicaramu gagap, masih berani menyentuhnya. Apa salahnya gagap? Mau mangkir utang. Jatuh temponya masih 3 hari lagi kan? Kau bawa itu ke sini teriak-teriak buat apa? Hah? Bawa surat itu dan pergi. Oh, aku mau lihat gimana caranya kamu dapat 40.000 dalam 3 hari. Sayang, tunggu aku. Aku pergi. Suamiku, kita cari 40.000 dari mana? Ini kenang-kenangan peninggalan ibuku. Kamu gadaikan saja. Enggak, ini kesalahanku. Kutanggung sendiri. Besar mulut lagi. Mana bisa dapat 40.000 dalam 3 hari? Mungkin hubungan kami akan berakhir di sini. Kenapa anak itu makan rumput? Katanya dia utang ke Tuan Andre. Kalau 3 hari nggak bayar, rumah, tanah, istri jadi milik Tuan Andre. Oh, jadi dia pecundang boros itu. Tapi aku dengar dia dulu dapat warisan banyak. Dihamburkan semua sampai harus makan rumput sekarang. Cih, tahu rasa. Benar. Pembawa sial. Rasanya pas. Benar ini. Ngapain di sini, pecundang boros? Oh, Amar. Panggil aku kakak. Buat apa? Bukannya menyalahkan, tapi berhentilah jadi pengangguran. Bukannya kita sama? Aku sudah memutuskan. Aku nggak mau pengangguran lagi. Jadi, aku sudah punya rencana. Bantu aku menggali akar rumput. Suatu hari, ku bantu kau jadi kaya. Akar rumput? Ya. Jadi kaya? Ya. Kau gila ya? Dasar pemalas. Nanti aku tunjukkan apa itu kekuatan kimia. Randa, katanya Amar kamu kelaparan. Sampai makan akar rumput. Ayo, mampir ke rumahku makan mie buat beberapa hari. Kasan. Oh? Terima kasih perhatiannya. Tapi akar rumput ini banyak manfaatnya. Tapi Aku nggak sanggup gali lagi, Kasan. Bisa bantu sedikit? dasar gak punya tenaga. Cuma gali rumput, apa secapek itu? Istirahatlah. Ya. Terima kasih, Kasan. Randa, apa ini sudah cukup? Ya, sudah. Sudah cukup, Kasan. Sisanya aku sendiri. Ya sudah. Ya. Berhasil atau enggak? Saatnya dibuktikan. Berhasil.
Kasan, Hei Randa, dari mana ikan sebanyak ini? baru kutangkap. Kamu bisa? Iya, ayo, silakan bawa pulang. Hei, aku nggak bisa terima ikan ini. Dengarkan aku. Bawa ikan ini ke pasar nelayan. Bayar utang itu paling penting. Jangan ditolak. Kenapa harus ditolak? Ikan-ikan ini aku masih punya satu ember besar. Aku menciptakan cara menangkap ikan. Di masa depan ada lebih banyak lagi. Terima ini. Sudah, terima saja. Ya sudahlah. Terima saja. Ya. Hei, jadi lain kali panggil Heru. Aku akan membantu kalian. Ya, Pergi dulu. hati-hati di jalan. Iya. Wah. Kasan. Hah? Aku mau lihat apa itu? Lihat-lihat apa? Banyak sekali ikannya. Dapat dari mana? Ikan ini diberi Randa. Hah? Ini siap dimasak. Hehe. Bukannya dia miskin sampai makan akar rumput. Dari mana dapat banyak ikan? Suamiku pergi lama sekali belum pulang-pulang. Apa karena menghindari utang, lalu melarikan diri? Istriku. Lihat. Banyak sekali. Iya. Suamiku, dapat dari mana ikan sebanyak ini? Ikan ini aku dapat dari sungai. Pakai obat. Pakai obat. Iya. Ini namanya sains. Kau nggak akan paham. Aku mau masak ikan. Suamiku itu kan pelajar. Pasti nggak bisa nangkap ikan. Ikan itu pasti asalnya nggak baik. Ikannya siap. Kenapa diam saja? Makan. Cobalah. Suamiku, jujurlah padaku. Ikan ini dapat dari mana? Istriku, ikan ini benar-benar kutangkap dari sungai. Aku menciptakan cara menangkap ikan. Di masa depan, keluarga kita akan selalu punya ikan. Ayo, dicoba. Beneran. Kalau kelamaan nanti dingin. Ayo. Enak nggak? Aku sudah kenyang. Lanjutlah makan. Istriku. Istriku, kamu salah paham. Aku tadi merasa waktu makan kamu sangat cantik. Beneran. Ayo. Duduk. Makan yang banyak. 3 tahun menikah, dia sering kasar padaku. Ini pertama kali aku dengar dari mulutnya memuji aku cantik. Hei, kamu sedang apa? Aku mau tidur. Kamu tidur di tempat tidur saja. Di bawah dingin. Enggak usah. Aku tidur di bawah aja. Jangan takut. Aku nggak akan menyakitimu. Beneran. Jangan takut. Randa sebelumnya ternyata impoten. Oh, itulah kenapa dia menyiksa istrinya dengan segala macam cara. Dan mereka berdua biasanya nggak pernah tidur di ranjang yang sama. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Suamiku, kamu sedang apa?
Suamiku, ada yang terluka? Enggak apa-apa, istriku. Pergilah ke dapur dan masak dulu. Nanti Heru dan Amar mau datang. Iya, aku masak dulu. Betapa konyolnya. Halo, Kak Hasan, Heru. Apa kabar? Cobalah masakan ikan khas keluargaku. Randa, Hah? kamu masak ikan, masak nasi, sebenarnya ada niat apa? Kalau nggak kamu jelaskan, kami nggak mau makan. Aduh, Kak Hasan. Bicara yang jelas. Kak Hasan, apa masih ingat kamu kemarin bantu aku cari akar rumput? Oh, Getah dari akar rumput itu bisa dipakai untuk melumpuhkan ikan. Aku pakai itu buat tangkap ikan. oh, makanya kamu kemarin memberiku banyak ikan. Randa, ini kan pasti cara rahasiamu. Kenapa kamu bocorkan? Kak Hasan, kita semua keluarga. Heru, dengarkan baik-baik. Rahasia dari Kak Randa ini jangan beritahu siapapun. Kalau ada orang tahu, aku patahkan kakimu. Karanda, kupatahkan kaki orang yang ingin tahu. Karanda! Hei, Kak Heru, Karanda, aku juga ingin makan ikan. Boleh aku ikut? silakan. Hei, Amar, kamu bawakan dulu beberapa telur. Oh, gampang. Aku bisa curi di sana. Hah? Maksudku pinjam telur. Jangan habiskan dulu ya. Jangan habiskan. Duduk lagi. Randa, dia bajingan. Kenapa kamu panggil? Nangkap ikan, kita saja bisa. Nangkap ikan juga butuh telur. Kalau Amar nanti bisa bantu carikan, berarti dia tulus. Makin banyak orang, makin ringan. Nangkap ikan, pakai telur juga. Nangkap ikan. Makan. Ayo. Telur. Diapakan? Hei, itu sayang sekali. Kenapa kamu membuang makanan? Kata pepatah, kalau tanpa umpan, gak bisa nangkap ikan. Jadi ini sebenarnya gimana? Ya, sebentar lagi juga tahu. Wah. Caramu beneran bisa. Iya, Karanda, beneran nggak? Lihat saja nanti. anak boros ini. Hei! Tunggu. Ada apa? Wah, berhasil. Wah, banyak sekali. Tunggu apa lagi? Tangkap! Ayo. Sedang apa mereka? Wah! Jangan pergi. Ayo. Kepala klan, Randa di sana bawa ikan banyak sekali. Hei, berhenti. Kau bukannya Randa si pemboros itu? Dari mana dapat ikan sebanyak itu? Hah? Kau tahu, kita semua saudara satu desa. Kau dapat apa bagi ke semua orang? Per-keluarga. Benar kata kepala klan, satu berkeluarga. Ya, benar. Sungai Jingga milik kita semua. Benar. Betul. Kamu dilarang menikmati sendirian. Benar. Randa, kepala klan ini terkenal suka memanfaatkan. Berikan saja 2 ikan kecil. Biar gak tambah ribut. Nanti kamu yang susah. Kepala klan mau makan ikan. Iya. Nggak masalah. Hei, Amar, berikan. Tapi- Ayo. Aduh. Baiklah, kepala klan, silakan. Terima kasih ya. Hei, saudara-saudara semua, tenang. Benar kata kepala klan, kami punya ikan. Sungai milik semuanya, jadi kami bagi ke semuanya. Tanah ini juga milik kita semua dari Desa Wira. Kenapa kepala klan dapat paling luas sendirian? Bukannya kita semua harus saling berbagi? Iya benar, berbagi. Bagikan tanah kepada kami. Hei, masih ada lagi. Aku juga punya utang puluhan ribu koin ke Andre. Bisakah kepala klan bantu aku melunasinya? Sialan kamu. Wih, Aku mau makan ikanmu saja, itu kehormatan bagimu. Kamu cuma pecundang, beraninya melawanku. Ayo pergi. Gak jadi. Randa, kamu menyinggungnya. Aku khawatir dia menyusahkan hidupmu. nggak masalah.
Aku siap menghadapi apapun. Aku nggak takut. Ayo pulang. Wah, Kasinta, lihat Karanda, sangat hebat, dapat banyak ikan. Suamiku, kamu hebat. Memang benar. Mulai sekarang jangan lupa senyum terus. Lebih cantik. Istriku, kalau begitu mohon bantuannya ya. Kita buat adonan. Malam ini makan ikan. Ayo. Randa, ikannya terlalu banyak. Tapi kalau dijual besok perjalanannya panjang. Kalau ikannya mati, harganya bisa berkurang. Benar itu. Jangan khawatir, Kasan. Begini, lihat. Ikannya sudah kuikat begini. Karanda, ini maksudnya apa? Ini teknik ikan melengkung. Kepala dan ekor ikan diikat berdekatan, biar insangnya terbuka dan menghirup lebih banyak oksigen. Dengan begini, peluang ikan hidup bisa lebih besar. Karanda, oksigen itu apa? Oksigen itu Hei, kamu jangan bicara nggak jelas. Kamu percaya saja pada Randa. Intinya jangan khawatir. Mulai sekarang, kalau aku dapat rezeki, kalian harus dapat juga. Kita semua berbagi suka, berbagi duka. Berbagi suka, berbagi duka. Kenapa menangis, Amar? Kenapa menangis? Aku memikirkan orang tuaku. Sebelum mereka meninggal, aku tanya mereka ingin makan apa. Mereka bilang mau makan daging. Seumur hidup gak pernah makan daging. Emang gak pernah makan ikan. Aku kira aku akan berakhir seperti mereka. Gak punya kesempatan makan daging. Hari ini Jangan khawatir, Amar. Ikuti saja aku. 3 hari makan 9 kali. Masih menangis, memalukan sekali. Suamiku, jangan sedih. Urusan ini cuma kita yang tahu. Aku gak peduli. Oh, suamimu itu berbakat. Sebentar lagi. Tapi aku lihat kamu seperti sedang sedih. Istriku, menurutmu dunia ini apakah bisa berubah? Semua orang bisa makan dan hidup berkecukupan. Gak perlu khawatir tentang perang. Jadi maksudmu perdamaian dunia? Sejauh ini belum pernah bisa. Istriku, kamu paham perdamaian dunia? Hmm. Sayang sekali. Dengan teknologi di zaman ini, sulit mencapai perdamaian dunia. Teknologi? Suamiku, kamu sekarang seperti orang berbeda. Apanya yang beda? Dulu seingatku kamu gak pernah peduli sama Kak Hasan dan Heru. Juga yang lainnya. Tapi sekarang kamu jadi baik kepada mereka. Oh, Kamu juga dulu paling takut pada orang seperti Andre. Tapi sekarang kelihatannya kamu sama sekali gak peduli sama mereka. dengan semua perubahanku, apa kamu suka? Suka. Istriku, ayo bicarakan sesuatu. Mulai sekarang, ubah panggilanmu kepadaku. Panggil aku, namaku saja. Enggak. Hah? Itu bentuk hormatku kepada suamiku. Tunggu sebentar. Enggak. Aduh. Suamiku, aku khusus pesan ini pada dokter. Keluarga kita sekarang punya uang, jadi mampu beli. Ini... Aha. Kebaikan istriku akan selalu kuingat. Suamiku, kalau hasil jual ikan belum cukup, gadaikan saja gelang ini. Jangan. Terima saja. Hati-hati di rumah. Tunggu aku pulang. Pergi dulu.
Silakan lihat-lihat, ikan segar dan masih hidup. Lihat, lincah dan bertenaga. Pergi. Semua tempat di dunia punya aturan. Tiba-tiba jualan ikan seenaknya. Berani-beraninya kalian. Uang keamanan. Karanda, dia Nagasa. Dia mempunyai puluhan anak buah. Kalau mau jualan di sini, harus kasih mereka 20%. 20%? Lebih dari pemerintah. Mimpi saja salah. Ini aturanku sejak dulu. Nggak bisa bayar. Tinggalkan ikanmu. Keluar saja dari sini. Kita semua saudara di bawah langit. Soal uang, nanti pasti kami bayar. Masalahnya, dia sekarang sedang terlilit utang. Begini saja, tunggu sampai utangnya lunas, nanti kami bayar. Sudahlah. Pecundang, memangnya kamu siapa? Berani menyebutku saudara? Nggak terima? Baiklah. Terima ini. Beraninya dia, bunuh dia! Karanda, kita apakan dia? Hei kamu, aku paling menghargai keadilan. Amar, dia tadi memukulmu kan? Pukul balik. Karanda, nggak usah saja. Aku nggak terluka serius. Kalau terjadi sesuatu, Aku tangguh. Kamu memukulku, jangan pikir bisa pergi. Ada apa ini? Berbuat onar dan menyerang orang. Kalian cari mati ya? Tuan Sofian, mereka berani memukulku. Mereka bukan memukulku, tapi memukul otoritasmu. Kalian para pembuat onar, ikut aku ke kantor. Kamu Tuan, aku pelajar dasar tahun kedua, memberi salam. Pelajar dasar? Iya. Jadi merasa berhak membuat keributan? Tuan, aku membawa teman dari desa mencari nafkah di pasar ini. Tapi bajingan ini yang mulai dulu. Kami mohon keadilan. Benar. Begitu. Mereka bohong, dia yang memukulku lebih dulu. Kamu tahu sendiri siapa aku. Aku orang baik. Tuan, sebenarnya teman-temanku membantuku cari uang untuk ujian kekaisaran. Menurutmu, kalau aku lolos sekolah menengah, Aku paham. Jadi kamu yang membuat masalah. Apa? Ikut aku. terima kasih. Tuan Sofian, bukannya dia cuma pelajar dasar. Kenapa harus ditakuti? Aku... Dasar bodoh dan picik seperti tikus. Dia jadi pelajar dasar di usia muda. Kalau nanti dia lolos sampai ke istana, dengan satu perintah dia bisa hancurkan keluarga kita. Yang paling kejam di dunia adalah para cendekiawan. Apalagi dia ditemani para petarung kuat. Kita masih belum tahu asal mereka. Jadi perhatikan sikapmu. Aku paham. Karanda, ikannya sudah habis. Berapa banyak? Totalnya 30.017 koin. Tapi masih belum cukup melunasi hutangmu. Jadi harus gimana? Karanda, gak sempat mancing lagi. Hari ini sudah jatuh tempo. Karanda, masih ada gelangnya Kasinta, gadekan saja. Kita sudah punya teknik rahasia. Nanti bisa ditebus lagi. Ya, itu ide bagus. Enggak. Aku punya cara. Kak Hasan, ini. Hah? Kalian bawa uang ini pergi ke pasar. Belikan barang yang kubutuhkan. Setelah belanja, temui aku di Pandai Besi Keluarga Bima. Hari ini kita akan melakukan misi besar. Hah? Kak Hasan, lihat. Kita disuruh beli cendana, beli sepatu kulit, dan lianten giok. Uang ini disuruh buat beli ini itu. Menurutku, Karanda cuma mau boros lagi. Sudahlah. Turuti saja dia. Semua ini pasti ada tujuannya. Tapi Turuti kata Karanda. Ayo.
Ini rumah paman dari Randa asli yang namanya Gadabima. 3 tahun lalu, Randa asli bersikeras menikahi Sinta. Pamannya gagal menghentikannya. Sejak saat itu, mereka putus hubungan. Rina? Masih tahu jalan ke sini. Aduh, lepaskan, sakit. Habis menikah jadi lupa aku. Lepaskan, sakit. Berani kasar dengan kakakmu? Aduh, paman di mana? Ke pasar lagi beli anggur, sebentar lagi juga pulang. Kakak, katanya selama 3 tahun menikah, kau pesta setiap hari, menghamburkan uang keluarga. Orang menyebutmu pemboros, itu benar nggak? Jangan dengarkan kata orang. Apa aku supaya itu? Randa? Kamu datang? Coba kulihat. Paman, sebenarnya dulu aku... Gak apa-apa. Aku tahu selama ini kamu kesusahan. Harusnya aku duluan datang menjengukmu. Rina, aku dengar ada ikan bagus di pasar. Cepat beli 2 ekor, biar kakakmu makan enak. Iya. Nggak usah. Sebenarnya ikan bagus yang di pasar itu aku yang jual. Bicara apa kamu ini? Kios ramai itu, mana mungkin kamu mampu? Apa kamu terlilit utang lagi, lalu cari alasan mau utang ke kami? Enggak, kamu... Karanda. Hasan. Sedang apa? Kata Randa, kamu disuruh beli ini. Wah, Pinjam lintah darat lagi. Kagak ada, jangan bukan salah gitu. paham. Randa belum bilang, ini semua hasil dari jualan ikan. ada gula merah, kotak kayu cendana, liontin giok, sepatu buat kulit, dan jubah sutra dari toko keluarga Louis. Kak, kamu kaya raya, belanja banyak sekali. Apa mungkin... Kamu itu sepupuku, kerabat dekat. Mikir apa kamu ini? Kasan? Hah? Corong, arang bambu, kapur, air kapur, gula merah, sudah semua? Sudah semua. Tapi semua barang itu buat apa? Sebentar lagi juga tahu. Hari ini kalian akan jadi saksi proses pembuatan sesuatu. Wah. Karanda, susu kapurnya sudah siap. Tuangkan. Hei, Randa, kalau kamu tuang susu kapur ini, semua gulanya terbuang sia-sia. Kamu nggak boleh buang-buang makanan. Orang seperti kita bahkan nggak sanggup beli gula setengah kilo. Iya, Karanda. Ini 1,5 kilo gula merah. Masukkan saja, cepat. Ini, Ayah, cepat larang dia. Dia buang-buang uang lagi. menurutku, dicoba saja. Pikirkan lagi. Aku percaya Karanda. Kita lakukan saja. Raka, ngapain kamu teriak-teriak? Emang kenapa kalau aku nginap sama Juna? Kita cuma teman. Kamu ngatur aku kelewat jauh. Nadia, kamu benar. Kita memang cuma teman. Aku gak punya hak ikut campur urusanmu. Mulai sekarang, kalau aku masih ada sedikit saja perasaan ke kamu, aku ini kucing. Raka, besok pagi aku tunggu kamu datang lagi dengan semangat. Bawain aku sarapan. Aku Raka bersumpah, sekalipun aku jomblo seumur hidup, aku gak bakal jadi bucin lagi. Sistem bucin terkuat diaktifkan. Selamat, host telah mendapatkan 2 kuntiliun uang bucin. Pencairan pertama 2 miliar. Saldo rekening bertambah. Apa? Sistem? Misi utama dirilis. Misi utama pertama, dalam 1 hari habiskan dana bucin pertama. Dapatkan wanita dengan skor minimal 8 dan naikkan 30 poin kesukaan. Sistem sialan. Aku sudah kaya, masih disuruh bucin. 2 miliar ini ku pakai buat diri sendiri. Kasih aku 1 set. Pak, ini set Amami terbaru, harga minimal 100 juta. Gesek kartu. Baik.
Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Selamat, host telah mendapatkan poin kesukaan pertama dari wanita skor 8. Silakan host lanjutkan usaha dan selesaikan misi untuk mendapatkan undian dan membuka dana bucin 2 kuintillion. Apa? Bukannya ini Mei primadona jurusan desain di Universitas Jihai. Kok tiba-tiba poin kesukaannya naik? Jangan-jangan... Oh, aku paham. Dia lihat aku belanja gila-gilaan, makanya kesukaannya naik. Habiskan uang buat sendiri juga bisa nyelesain misi. Ternyata uang itu buat dilihat cewek, bukan buat dihabisin ke cewek. Sistem, aku tercerahkan. Mbak, baju yang harganya setara yang aku pakai ini ambilkan 10 set lagi. Baik. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Poin kesukaan target terdeteksi telah keluar dari angka negatif. Fitur indikator poin kesukaan diaktifkan. Poin 0 sampai 30 teman biasa, 30 sampai 60 lebih dari teman, 60 sampai 80 pasangan, peluang tidur bersama 10%, 80 sampai 90 cinta membara, peluang tidur bersama 30 sampai 50%, di atas 90 belum terbuka. Kalau 90 poin kesukaan, peluangnya sampai setengah. Pak, ini kartu Anda. Semua pakaian sudah kami kemas dan ditaruh di kasir depan. Bukannya di kampus katanya Raka itu bucin yang sensitif, minder dan miskin ya? Kenapa pas lihat aku dia kelihatan santai banget? Junior Raka, kamu lagi belanja besar-besaran? Poin kesukaan Mei Yuana plus 3. Senior terlalu memuji. Aku cuma lihat-lihat sepatu jam tangan semacam itu. Senior, ada rekomendasi? Wah, kamu nanya orang yang tepat. Soal fashion, aku lumayan paham. Tinggal masalahnya, budget kamu berapa? Sekitar 1 miliar. Hah? Apa? Kak Juna, tas LW ini cantik banget. Kamu beliin aku dong. Nadia, akhir-akhir ini aku kebanyakan belanja. Ayah juga lagi ngebatasin pengeluaranku. Hari ini jangan dulu ya. Nanti kalau pembatasannya dicabut, pasti aku beliin. Oke? Raka? Bukannya aku sudah jelasin semuanya? Kamu ngikutin aku itu maksudnya apa? Siapa yang bilang aku ngikutin kamu? Senior? Kalau budget kamu 1 miliar, aku sarankan beli jam Lolek ini. Mbak, bungkus. Nadia, dia bukannya yang dulu kamu ceritain ke aku. Si bucin itu ya? Aku rasa kamu ini lucu juga. Iya kan? Raka, kehilangan aku segitu ngefeknya buat kamu. Sampai kamu jadi nggak waras. Itu jam 1 miliar. Kamu kira kamu... Pembayaran berhasil. Kartu Anda. Kamu kira apa? Kamu kira apa? Ini gak mungkin. Dari ujung kepala sampai kaki aura miskinmu kelihatan banget. Pakai pakaian dari pedagang kaki 5. Kamu dari mana kamu dapat 1 miliar? Ini... Tunggu dulu. Semuanya merek mahal. Poin kesukaan Mei Yuana plus 8. Urusanmu apa? Senior, katanya di pinggir jalan baru buka salon rambut dan kecantikan. Aku kebetulan mau potong rambut. Senior mau sekalian perawatan? Boleh. Hari ini senior sudah bantu aku beli baju sebagai tanda terima kasih. Biaya perawatannya aku yang tanggung. Aku tahu kamu kaya. Kalau begitu aku nggak sungkan. Senior, kamu ngomong apa sih? Dia kaya. Serius? Kelihatannya Junior ini belum tahu seberapa kayanya Raka. Junior, ayo kita pergi. Menarik juga. Dia sengaja mengangkat gengsiku di depan Nadia. Perempuan cerdas. Ini nggak mungkin. Jangan-jangan Raka beneran orang kaya. Nggak bisa. Kak Juna, ayo kita tanya jelas-jelas. Poin kesukaan Nadia Putri plus 5. Poin kesukaan saat ini 9. Senior, ini sarapanmu. Oke, kamu pergi saja. Senior, pakai payungku saja.
Ini, minum teh jahe dulu. Hati-hati panas. Nadia, 3 tahun aku bucin sama kamu. Poin kesukaanmu cuma 4 poin yang menyedihkan. Sekarang aku cuek, poin kesukaanmu malah langsung naik 5. Raka, tunggu aku. Nadia, oh Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Nadia, oh Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Raka, tunggu aku. Kak Juna, aku juga mau perawatan. Boleh. Kebetulan aku sudah daftar member di sini. Ambil paket member. Raka, di sini khusus member. Harga paket member 37,6 juta. Ambil yang 217,6 juta paket VIP tertinggi. Tunggu sebentar. Pembayaran berhasil. Pak, paket VIP tertinggi Anda sudah siap. Senior, ayo kita naik. Junior, ini nggak baik deh. Itu kan paket 217,6 juta. Aku bahkan nggak berani membayangkannya. Gak apa-apa, aku ini orangnya gak punya banyak kelebihan. Cuma tahu balas budi, siapapun yang bantu aku, sekecil apapun, aku ingat. Kebaikan setetes, ku balas selaut. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Apa aja yang hebat? Kak Juna, aku juga mau paket VIP tertinggi. Nadia, bukannya sudah aku bilang, ayahku sudah membatasi pengeluaranku. Sudah ya, yang nurut ya. Ambil paket member biasa saja. Terus kenapa Raka bisa? Kak Juna, masa kamu kalah sama Raka? Dengerin aku. Maksudku, dengan aset segitu, dibandingin sama dia apa nggak jatuh gengsi? Aneh, kenapa aku ngerasa gak enak gini? Dulu Raka selalu nurut sama aku. Selalu nurutin apa yang ku mau. Sudah, ayo pergi. Tunggu, kok Raka bisa setampan ini? Poin kesukaan Mei Yuana plus 10. Poin kesukaan Nadia Putri plus 10. Benar juga, daripada jadi bucin yang memuja orang lain, lebih baik jaga harga diri dan tingkatkan diri, sampai semua cewek malah ngejar kita. Junior Raka, dulu aku nggak sadar. Kamu ternyata seganteng ini. Senior terlalu memuji. Sudah agak malam, katanya seafood di restoran Bada enak. Kita makan malam di sana. Restoran Bada? Di sana satu orang bisa hampir 40 juta. Gimana kalau kita ganti tempat? Perawatan tadi saja kamu yang traktir. Makan, biar aku yang traktir. Kesana saja, tetap aku yang bayar. Kalau gitu, ya sudah. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Kak Juna, aku juga mau makan di restoran Bada. Dasar perempuan murahan. Uangku emang tumbuh di pohon. Cuma main-main sama kamu, tapi anggap aku kayak mesin ATM. Nadia, orang kayak dia itu cuma sok mampu. Nggak usah diladeni. Hah? Sudah malam juga. Kita ke bioskop privat saja. Kak Juna, aku agak capek hari ini. Nggak mau nonton film, mau pulang ke kampus. Hah? Pulang ke kampus? Bukan, maksud kamu apa sih? Hah? Seharian ini kamu ngabisin uangku, terus sekarang bilang mau pulang ke kampus? Bukan Kak Juna, apa maksudmu? Kamu ngajak aku keluar cuma buat hal kayak gitu. Oke. Iya. Kamu suci banget. Pulang sendiri sana. Kenapa bisa jadi begini? Aku cuma ngomong satu kalimat saja. Dulu Raka selalu nerima aku apa adanya. Junior Raka, hari ini aku seneng banget. Makasih udah traktir. Sama-sama. Oh iya, aku belum punya WhatsApp kamu. Gimana kalau tambah punyaku? Oke. Kayaknya ini pertama kalinya seorang Dewi menambah WhatsAppku duluan. Aku duluan ya, dah. Masih kurang beberapa puluh juta. Beli saja apa yang ku mau. Raka! Kenapa kamu belum pergi?
kamu marah sama aku ya? Kenapa hari ini kamu jalan bareng Mei? Kalian berdua ada hubungan apa? Urusannya sama kamu? Raka, kamu berubah. Kamu dulu gak kayak gini. Iya, aku memang berubah. Sekarang aku pakai otak. Aku tahu saat ulang tahun aku gak menemanimu, malah menemani Juna, menyakiti perasaanmu. Tapi kamu kan jelas-jelas kaya, kenapa sembunyiin dariku? Itu juga keterlaluan kan? Kamu tahu nggak? Demi kamu hari ini aku sampai nolak ajakan Juna ke bioskop privat. Yakin bukan karena dia bikin kamu kesal, makanya kamu nolak dia? Raka, jangan mikir aku kayak gitu. Kita sama-sama mundur selangkah, saling memaafkan. Balikan lagi kayak dulu ya. Asal kamu masih baik ke aku kayak dulu, aku bakal pertimbangkan jadi pacarmu. Saling memaafkan? Aku salah apa sampai harus minta dimaafkan sama kamu? Aku sudah beliin kamu begitu banyak hadiah sementara kamu gak pernah beliin apapun. Kenapa? Kamu gak benci aku, jadi aku harus berterima kasih. Sikap matre dan pandang uang di mulutmu kok bisa terdengar sebersih itu ya? Raka, aku tahu kamu masih ada rasa sama aku. Kalau beliin aku tas 26 juta ini, kita langsung balikan. Kamu gila ya? Barusan kamu kencan sama cowok lain, hampir aja ke bioskop privat sama dia, terus sekarang malah nyuruh aku beliin tas. Kamu kesini bukan buat beliin aku tas. Terus ngapain kamu kesini? Omong kosong. Jelas beli buat diri sendiri dong. Yang ini 36 juta tolong dibungkus. Siapa tahu nanti dipakai buat piknik di gunung. Baik, Pak. Kamu bisa beli tas 36 juta, tapi nggak mau beliin aku yang 26 juta. Raka, kamu sadar kamu lagi apa? Aku lagi ngapain? Justru aku yang mau nanya, kamu sebenarnya mau apa? Atas dasar apa kamu ngerasa wajar aku harus beliin kamu hadiah? Bahkan lebih mahal dari yang ku beli buat diri sendiri. Logika dari mana? Apa katamu? Bukannya wajar kalau cowok beliin cewek hadiah? Tidur sama cowok lain minta hadiah ke aku. Kamu gak punya malu sedikit pun. Kamu... Raka, beraninya kamu ngomong gitu ke aku. Aku gak akan pedulin kamu lagi. Peringatan, poin kesukaan Nadia Putri -2. Mohon host segera menyesuaikan mode bucin dengan menyiapkan hadiah ulang tahun mahal untuk si cantik menghamparkan jalan penuh mawar di bawah apartemennya. Sistem sialan. Maaf, Pak. Perempuan seperti ini nggak pantas bikin kamu sedih. Ya jelas, aku udah sentil dia sekeras itu, poin kesukaannya cuma turun 2. Materai begini sudah mendarah daging. Beli, ambil, beli, 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 ambil. Enak banget! Beli laptop, beli HP, beli iPad. Ternyata ngabisin uang buat diri sendiri, seenak ini. Bener-bener nagih. Uang bucin 2 miliar telah dihabiskan. Selamat, host menyelesaikan misi utama pertama, mendapatkan 200 juta dan 1 kesempatan undian. Mulai undian sekarang. Sistem, mulai undian. Banyak banget item langka. Dari namanya saja sudah terasa keren. Poin atribut dapat digunakan untuk tingkatkan kemampuan diri. Kalau poin cukup, host dapat melampaui batas manusia. Naikkan fisik dulu, kesehatan tubuh yang paling penting. Oh, nyaman sekali. Pinggangku yang pegal karena kerja bertahun-tahun sekarang gak sakit lagi. Badan juga jadi enteng. Rasanya kayak mau terbang. Kalau gini, asal terus nyelesain misi dan undian, bukannya aku bisa jadi manusia super? Selamat, host mendapatkan uang bucin kedua 20 miliar. Mohon host habiskan uang ini dalam waktu 3 hari. Dan tingkatkan poin kesukaan wanita dengan nilai 8 ke atas sebanyak 50 poin. Tingkat kesulitannya naik ya? Sudah sampai, selamat malam. Kalau cuma fokus ke satu cewek saja, kayaknya terlalu lambat. Aduh, bukan aku mau jadi brengsek. Aku cuma ingin ngasih para cewek cantik sebuah rumah. Raka, aku kasih kamu 1 kesempatan lagi. Sekarang minta maaf atas kejadian hari ini. Aku masih bisa memaafkanmu.
Sistem membutuhkan poin kesukaan cewek cantik dengan nilai 8 ke atas. Yang bisa mencapai level itu cuma 5 bunga fakultas di kampus. Nadia tersingkir. Poin kesukaan Mei sudah terlalu tinggi. Naikinya bakal susah. Tinggal 3 orang lagi. Pilihannya kamu. Bunga jurusan keuangan, Dewi S. Bella Queenie. Raka, sarapannya mana? Nadia, kenapa? Raka bajingan itu beraninya ngeblokir aku. Cuma karena punya sedikit uang. Apa hebatnya dia? Apa? Dia sekarang punya uang? Nadia, kamu gak bercanda kan? Maksudmu, pengeluaran Raka kemarin minimal ratusan juta? Beli baju Amami, beli sepeda T-Rex, beli jam tangan Rolex, beli ransel Gucci. Aku lihat sendiri semuanya. Selama ini dia bilang dirinya anak kampung miskin. Ternyata bohong semua. Dia cuma gak mau ngeluarin uang buat aku. Brengsek, dasar brengsek. Nadia, kalau dia beneran kaya, mana mungkin hidup irit sampai 3 tahun? Aku curiga dia cuma baru-baru ini entah kenapa dapat uang gede mendadak. Wah, benar juga. Kalau dia terus boros kayak gitu, paling juga bakal bangkrut sebentar lagi. Paling cuma lagi kalap, mau pamer di depan kamu berapapun biayanya. Nadia, sekarang Raka itu cuma orang kaya baru. Mana bisa dibandingkan sama Juna, tuan muda keluarga kaya. Kamu jangan sampai salah pilih. Aku gak sebodoh itu. Tapi uang gede yang Raka dapat ini, aku juga gak bakal lepasin. Benar, prestasi sebesar itu, masa kamu gak kebagian setengahnya? Tapi kan dia sudah blokir kamu. Itu cuma trik tarik ulur. Dia pernah bilang, seumur hidupnya dia cuma bakal suka sama aku. Mana mungkin dia beneran mutusin aku? Tunggu saja. Paling lambat malam ini, dia bakal bawa mawar dan berlutut di depan asrama, minta aku maafin. Wulan, sesuai permintaanmu, masa rata biru ini paling cocok buat kamu. Tapi mahal banget. 1,6 miliar lebih. Jangan, Bella. Anggap saja kita sama-sama 5 bunga fakultas, kasih lebih murah dikit dong. Ayo Bella sayang. Ada tamu datang. Tunggu. Itu dia. Kamu kenal dia? Siapa yang gak kenal? Bucin sejati yang ngejar Nadia selama 3 tahun. Miskin dan tolol. Kok dia punya muka datang ke dealer 4S kamu? Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bella, lihat deh. Orang ini mulai sok gaya. Jangan-jangan dia kesini buat ngejar kamu. Hei Raka, aku kurang lebih sudah dengar ceritamu. Putus cinta gak menakutkan. Kalau kamu gak bisa move on, bisa mengganggu kehidupan normal. Perempuan ini lagi baik hati ngasih nasihat ke aku ya. Lumayan juga ternyata baik. Terima kasih atas perhatiannya. Aku tanya sekali lagi, mobil ini bisa langsung dibawa? Sudahlah Raka, kita sekampus tahu kondisimu. Gak perlu so jadi orang kaya di sini. Lagi pula, Bella gak tertarik sama trik murahan gini. Kamu bukannya senior Wulan, bunga jurusan tari? Gak nyangka ya, ada bonus gak terduga. Tadi aku lihat senior terus melirik Masa Rata itu. Raka, kamu gak mau bilang mobil ini mau kamu beli buat aku kan? Raka, trik kayak gini terlalu mahal. Kamu gak mampu. Senior salah paham. Maksudku, Masa Rata ini kayaknya model lama tahun lalu. Performa juga biasa saja, nggak dibeli pun nggak masalah. Gini saja, aku beli model Masa Rata terbaru saja. Kalau suatu hari kebetulan ketemu senior di jalan, aku bisa bermurah hati ngasih tumpangan. Raka, apa maksudmu? Ngeledek aku?
Senior terlalu sensitif. Bagus ya. Orang miskin tapi sok gaya. Aku mau lihat. Apa kamu benar-benar sanggup beli? Kalau aku benar-benar bisa beli mobil ini, masa senior mau menyerahkan diri? Kamu pikir aku bakal nyerahin diri? Kamu... Baiklah. Kalau kamu benar-benar mampu beli, aku nikahkan sahabatku sama kamu. Wulan, kamu ngomong apa sih? Kalau gitu setuju. Gesek kartu. Gesek? Aku nggak percaya. Dia bisa beli mobil beginian. Kamu bakal malu. Pembayaran berhasil. Ini nggak mungkin. Senior Wulan, omongan harus ditepati. Junior, Wulan cuma asal ngomong, jangan mempersulitnya. Nggak bisa. Aku nggak mau nyeret Bella ke masalah. Aku jadi pacarmu. Poin kesukaan Wulan Larea plus 15. Kamu ini maunya enak sendiri ya? Dasar brengsek. Dengan kelenturanku jadi pacarmu, apa masih kurang pantas? Aku bikin kamu ketagihan. Gimana kalau ganti senior Bella saja? Kamu? Sudah Wulan, traktir Raka makan sekalian minta maaf. Anggap urusan ini selesai ya. Oke. Tapi hari ini aku masih ada urusan. Malam ini aku jemput kamu. Demi senior Bella, terpaksa aku setuju. Kamu? Junior Raka, tolong tanda tangan kontraknya. Tunggu. Mobil yang tadi itu aku cuma beli dadakan. Aku mau beli satu lagi. Apa? Beli satu lagi? Bukan. Kamu kira beli kol? Yang ini saja. Apa? Itu Mersa G63. Harga totalnya 7,4 miliar. Kamu yakin? Yakin? Poin kesukaan Wulan Larea plus 10. Poin kesukaan Bella Queenie plus 15. Kok poin kesukaanmu naik juga? Aneh. Kenapa aku malah ngerasa cowok ini ganteng banget? Rumor itu keterlaluan. Kapan paling cepat mobilnya bisa diambil? Kalau dipercepat, plat resmi malam ini bisa keluar. Tambah WhatsApp ya, biar gampang kontak nanti. Astaga, Bella nggak pernah nambah kontak cowok. Dia beneran tertarik. Aneh, kenapa pria ini santai sekali? Ini WhatsAppnya Bella loh. Harusnya dia senang setengah mati. Senior Bella, nanti tolong bantu antar mobilnya ya. Sekalian aku ajak muter bentar. Oke. Halo, Senior Mei. Halo, Raka. Malam ini kamu kosong nggak? Aku mau traktir kamu makan. Anggap ucapan terima kasih karena kemarin kamu udah bayarin perawatan. Aku juga udah siapin kejutan untukmu. Raka, selagi satu kampus, belum ada yang tahu kelebihanmu. Kakak bakal ambil kamu duluan. Raka, hari ini kamu kemana? Aku nungguin kamu seharian. Mana mawarku dan tasku? Cepat keluarin. Mawar tas apaan? Aku nggak ngerti kamu ngoceh apa. Tentu saja hadiah minta maaf. Tanpa hadiah buat apa aku maafin kamu? Nadia, kamu gila ya? Aku minta maaf sama kamu. Terus apa? Raka, jangan kira Nadia nggak tahu kamu lagi main trik apa. Bukannya kamu cuma jual mahal pura-pura cuek. Aku kasih tahu kamu ya, kalau kamu terus begini nantinya Nadia yang udah kamu dapetin nggak peduli sama kamu. Lihat aja nanti kamu nangis kayak gimana. Menurutmu, Raka ini memang bucin nomor 1 sekampus. Demi cewek saja, sampai segininya.
Ya jelas dia kan pecundang. Selain Nadia, siapa yang mau ngelirik dia? Kalau nggak manfaatin kesempatan, emangnya dia mau jomblo seumur hidup? Aku bisa nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Bajingan ini pasti bakal berlutut minta Nadia maafin dia. Raka, kamu dengar sendiri kan? Semua orang juga paham kok. Kenapa masih bengong? Cepat, kalau enggak aku nggak akan pedulin kamu lagi. Pernah kepikiran nggak kalau aku sudah benar-benar nggak ada rasa ke kamu lagi? Lagi pula, cewek cantik di sekitarku banyak banget. Aku sama sekali nggak peduli sama cewek cacat selera kayak kamu. Raka, kamu gila ya? Kamu berani ngomong kayak gitu? Raka, jangan nggak tahu malu gitu. Nadia kami itu bunga kampus di sini. Dia ngasih kamu kesempatan ngejar aja udah seperti nenek moyangmu bakar dupa satu gunung. Kenapa? Nggak percaya? Percaya setan. Bukannya kamu cuma anak desa pecundang miskin. Orang kayak kamu masih berani mimpi ada cewek yang ngejar kamu duluan. Jangan bikin karena dia ketawa. Cepat bawa hadiah dan minta maaf. Kalau enggak, Mereka datang. Raka, naik mobil. Aku putra kandung keluarga kaya yang ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil aku dijual ke luar negeri, tumbuh besar di sarang penjahat, lapisan paling bawah masyarakat. Hampir semua kegelapan dunia sudah kulihat. Tempat ini benar rumahku. Tuan Evan, Tuan dan Nyonya, Bu Risa, Tuan Rafli, semua menunggumu di dalam. Itu dia, putra kandung yang dibesarkan di luar negeri. Lihat bajunya yang compang-camping, beneran kayak orang kampung. Shh, tahankan suaramu. Katanya dia itu kejam. Tumbuh di kawasan kumuh luar negeri. Pernah demi berebut roti dengan anjing, dia menusuk mati anjing itu pakai tongkat. Bocah sialan. Kamu minta dihajar ya? Cuma dapat uang segini. Bikin aku nggak bisa taruhan 2 kali. Langsung kalah habis-habisan. Makan. Hah? Ayo makan. Mau uang gak ada. Yang ada cuma nyawaku. Kamu pilih. Biarkan aku kenyang hari ini, dan besok aku ngemis 2 kali lipat. Atau malam ini kamu bunuh aku. Lihat siapa yang kasih kamu uang judi. Kurang ajar. Kurang ajar. Beraninya kamu bernego denganku. Aku hajar kamu sekarang juga. Anjing tua, aku memang menunggumu menyerang duluan. Apa yang kamu lakukan? Buka pintunya. Dasar brengsek. Di luar negeri, kelaparan dan pukulan adalah pelajaran pertamaku. Kalau nggak mau dianggap anjing, harus lebih kejam dari siapapun. Tuan Evan, Bu Risa menyuruhku menjelaskan padamu. Kamu baru kembali dari luar. Tentunya banyak aturan yang belum kamu pahami. Kamu harus lebih tahu diri dan patuh. Jangan coba-coba berebut perhatian dengan Tuan Rafli. Jangan curi perhatiannya. Berebut perhatian? Kalian kira aku anjing yang butuh belas kasihan? Aku kembali, bukan untuk cari perhatian siapapun, tapi mengambil yang memang jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Evan sudah datang. Mirip. Terlalu mirip. Alisnya, matanya, persis sama denganku waktu muda. Anak ini benar-benar anakku. Syukurlah kamu kembali. Kamu kurus banget. Pasti banyak menderita di luar sana.
Jangan takut, mulai sekarang ini rumahmu. Lupakan semua hal buruk di luar sana. Ayo, cepat ke sini, biar ibu melihatmu. Kakak, selamat datang di rumah. Aku Rafli. Mulai sekarang, kita bersaudara. Apa ini peringatan kekuasaan? Kayaknya keluarga Emran juga kandang anjing. Hanya saja kali ini, akulah yang pegang rantainya. Kak Evan, kau meremasku sampai sakit. Rafli, biar ibu lihat. Sampai merah begini. Evan, kok kamu bisa? Jangan salahkan Kak Evan. Dia pasti gak sengaja melakukannya. Lagi pula, aku yang gak sadar akan posisiku sendiri. Dialah putra kandung dari keluarga Emran. Baru pulang sudah gangguin adikku. Jangan bawa masuk rumah sikap liar yang biasa dipakai untuk pamer keberanian di luar. Kami gak terima cara kayak gitu. Evan, lihatlah. Kakakmu dan mereka belum bisa terima kenyataan. Mengertilah. Mengerti? Mengerti apa? Mengerti kalau dia menikmati 20 tahun hidup mewah di keluarga Emran? Sementara aku di luar negeri hidup serba kekurangan. Tiap hari bisa saja dipukuli sampai mati. Semua penderitaanmu itu apa hubungannya sama Rafli? Dia juga masih bayi waktu tertukar dan dia itu juga korban. Jadi maksudnya, kalian sudah putuskan dia tetap di sini? Evan, ayah ngerti perasaanmu saat ini. Tapi bagaimanapun Rafli kami besarkan sejak kecil. Ikatan ini nyata. Baik. Dia boleh tetap tinggal di sini. Bagaimanapun, pelihara kucing atau anjing bertahun-tahun akan menumbuhkan rasa sayang. Aku mengerti. Tapi, aku harap soal status dibedakan dengan jelas. Apa maksudnya anak kandung atau angkat? Bagi keluarga Emran, Rafli itu anak kandung. Iya, Evan. Rafli hatinya sudah cukup sedih. Beberapa hari ini dia nggak makan teratur. Kalau kamu bilang identitasmu, Rafli yang harga dirinya tinggi itu, mau ditaruh di mana mukanya nanti? Setuju dia tetap tinggal. Itu kompromi terbesarku. Kalau di rumah ini, perasaan anak angkat lebih penting dibanding status anak kandung. Lebih baik kirim aku kembali. Evan, ayah janji padamu. Tapi pengumuman butuh waktu yang tepat. Kamu harus kasih Rafli dan perusahaan waktu untuk menyesuaikan diri. Oke, aku mengerti. Tapi aku punya satu syarat. Aku juga mau sekolah di Kinza seperti dia. Evan, kamu tahu Kinza itu tempat macam apa? Itu kawasan dari muka elit papan atas. Kamu SMA saja belum tamat kan? Nanti kalau nggak lulus semua mata pelajaran, jadi bahan tertawaan kalangan atas. Bikin malu keluarga Emran. Bisa-bisa sampai ujung dunia. Iya, Evan. Kalau kamu mau sekolah, ibu carikan sekolah bagus. Biar kamu bisa belajar yang lingkungannya santai. Kalau nggak ke Kinza buat naikkan nilai diri, kedepannya akan sulit mengambil alih grup Emran. Ayah, aku tahu keluarga kita salah satu pemegang saham utama Kinza. Kenapa sebagai anak kandung keluarga Emran aku malah nggak boleh masuk? Atau jangan-jangan ayah merasa sebagai anak kandung keluarga Emran yang terlunta-lunta 20 tahun, bergumul dalam lumpur, berebut makanan dengan anjing liar, benar-benar nggak pantas ditunjukkan dan mempermalukan keluarga Emran. Percuma saja pura-pura memelas. Akademi Kinza nggak pernah buka jalur belakang untuk siapapun. Kalau dulu kamu nurut. Cukup, Risa. Jangan bicara lagi. Evan, ayah kabulkan. Hari ini juga ayah atur. Besok, kamu dan Rafli pergi ke Kinza buat daftar. Ayah! Ternyata sifat manusia selalu lebih simpati pada yang lemah. Evan, duduk seharian di mobil pasti capek. Ibu sudah siapkan kamar untukmu. Ayo kita lihat. Baik. Ayo.
Evan, coba lihat kamar ini. Suka nggak? Kalau ada yang kurang, bilang ibu. Kenapa? Terbiasa tinggal di rumah desa, jadi nggak menghargai kamar sebagus ini? Mending dibanding kandang anjing yang dulu kamu tempati, kan? Terlalu kecil. Aku mau lihat kamar yang itu. Kak Evan, yang itu kamarku. Aku tinggal di sini saja. Pemandangan dan ukurannya lumayan. Evan, lihatlah, masih banyak kamar kosong. Kenapa ngotot kamar ini? Anak angkat tinggal di kamar utama, anak kandung di kamar tamu. Logika kayak gini, dibawa kemanapun gak akan masuk. Anak angkat apa? Rafli itu juga anak ibu. Selain itu, kamar ini sudah dia tempati 20 tahun, sudah terbiasa. Terus kenapa? Sekarang aku sudah kembali kan? Kebiasaan itu diubah. Evan, kamu sengaja cari gara-gara ya? Banyak kamar kosong di rumah nggak kamu pilih, malah ngotot ambil kamar Rafli. Kamu itu perampok ya? Ibu, kakak, jangan ribut. Kalau Kak Evan suka, berikan saja padanya. Aku nggak apa-apa. Asalkan aku masih bisa tinggal di sini dan bisa menemani kalian berdua. Tinggal dimanapun nggak masalah. Rafli, kamar ini milikmu. Gak ada yang bisa ambil. Evan, ibu tahu kamu menyimpan dendam, tapi Rafli juga korban. Korban? Sungguh korban yang hebat. Selama 20 tahun ini, dia menyandang nama putra keluarga Emran. Hidup serba mewah, mendapat pendidikan terbaik, jadi pusat perhatian. Lalu aku? Aku hidup di area kumuh luar negeri, dirantai kayak anjing, berebut makanan dengan anjing liar, hidup tanpa kepastian setiap saat sampai dipukuli sampai mati. Kalau dulu kami nggak ditukar, dia mungkin akan sedikit menderita, tapi jelas nggak akan sepertiku yang hidup lebih buruk dari anjing. Lagian orang tua kandungnya perlakukan dia dengan baik. Kalau enggak, mana mungkin mereka berencana menukarnya ke keluarga Emran biar hidup enak. Sekarang, aku sudah kembali. Kalian bilang punya perasaan kepadanya, ingin dia tetap tinggal. Oke. Keluarga kita nggak kekurangan makanan. Dia tetap bisa hidup lebih baik dari 99% orang di dunia ini. Tapi kamu malah bilang dia korban. Kenapa? Yang dapat keuntungan juga disebut korban. Lalu 20 tahun hidupku ini disebut apa? Patut? Sial? Sekarang, ibuku sendiri, kakakku sendiri, masih suruh aku terus mengalah padanya. Tinggal di kamar sisa pilihannya. Aku juga mau jadi korban kayak itu. Evan, memang asik terus mengungkit masa lalu. Hidupmu sudah mengenaskan, kenapa ngotot nyeret Rafli ikut terpuruk bersamamu? Diam. Evan, ayah tahu kamu banyak menderita di masa lalu. Apapun yang kamu mau, ayah akan ganti kerugianmu. Dalam 3 jam, semua perabot yang gak kusukai di sini, bersihkan dan ganti semuanya. Rafli, ayah tahu kamu orang yang bijaksana. Lihatlah. Ayah, itu gak masalah. Dan itu sudah seharusnya. Aku kemasi barang-barangku sekarang. Kosongkan kamar ini untuk kakak. Rafli, ibu tahu kamu merasa ditindas. Sebenarnya, ganti kamar bukan masalah besar. Rafli, ini kunci Ferrari yang ibu dan kakak siapkan untukmu. Ini terima. Kakak janji padamu, kamu akan selalu jadi bagian keluarga kami. Benar Rafli, Ferrari ini model terbaru edisi terbatas. Harganya 16-18 miliar, kamu pasti suka. Terima kasih ibu. Terima kasih kakak. Tapi Kak Evan baru saja pulang. Dia gak punya apa-apa. Bagaimana kalau mobil ini dikasih ke dia sebagai hadiah pertemuan?
Rafli sungguh bijaksana. Kakakmu nggak butuh. Seumur hidupku, aku belum pernah lihat mobil sport. Aku ambil ya. Evan, itu aku kasih buat Rafli. Kamu nggak punya SIM. Buat apa kamu rebut? Siapa bilang akan kunaiki? Cuma aku mau pajang buat senang-senang. Apa nggak boleh? Evan, cukup. Risa, cukup. Sebagai kakak, kasih hadiah penyambutan pada adik itu benar. Masalah ini selesai. Ayah benar. Selama Kak Evan menyukainya, itu bagus. Linda, nanti suruh orang kirim lebih banyak pakaian. Evan dulu terlalu banyak menderita. Kita harus tebus utang kita padanya. Baik, aku akan mengaturnya. Rafli, ayo, ibu ajak kamu lihat kamar barumu. Ayah, ibu dan kakak apa sebegitu membenciku? Aku nggak menyukai mereka. Mulai hari ini, cuma ayah satu-satunya keluargaku. Jangan khawatir, selama ada ayah, kamu gak akan lagi dizolimi. Aku mengerti, ayah. Di keluarga ini, satu-satunya orang yang perlu kujaga hubungannya dengan baik cuma orang ini yang merasa bersalah padaku dan bisa kasih aku keuntungan nyata. Hardy, si kepala keluarga. Kak Evan, apa keluarga Emran baik padamu? Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Kak Evan, apa yang perlu dikhawatirkan? Yang harusnya khawatir itu keluarga Emran. Kayaknya mereka tetap bikin kamu kecewa. Paling enggak, kekayaan keluarga Emran enggak mengecewakanku. Evan, hari ini hari pertamamu di Kinza, jangan gugup. Rafli disukai banyak orang di sekolah, temannya banyak, dia akan menjagamu. Jangan khawatir ayah, ku jaga Kak Evan dengan baik. Ayah, ibu, sudah kalian tenang saja. Di Kinza, siapa yang berani menindas anggota keluarga Emran? Evan, kalau ada apa-apa, pastikan menelpon ke rumah. Jangan khawatir ayah. Kalau ada masalah, pasti menimpa orang lain, bukan aku. Tenang saja Kak Evan, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Benarkah? Kalau gitu, aku sangat menantikannya. Tapi, kamu harus ingat janjimu pada ayah untuk nggak buka identitasmu di sekolah. Selama kamu nggak buka identitasmu, aku punya ratusan cara bikin kamu nggak betah di Kinza. Ayo, sebentar lagi masuk. Iya, saya. Ya, sebentar. Coba lihat Ada siapa yang yang datang. Siapa itu ya? Siapa itu? Itu Tuan Rafli. Hari ini ganteng banget. Pintar, keluarga kaya, penampilan sempurna. Kayak malaikat yang turun ke bumi. Raja Kinza sudah datang. Minggir. Kayaknya suasana hatinya buruk. Siapa orang udik di belakangnya itu? Belum pernah lihat anak buah baru. Gaya banget. Kayaknya adikku yang baik ini pandai membangun pengaruh di sini. Tapi entah dia benar-benar disukai atau cuma takut kekuasaan keluarga Emran. Tuan Rafli, kamu sudah datang. Tuan Rafli, auramu hari ini sungguh terlihat mencolok di antara yang lain. Benar-benar mempesona. Jangan ngelakuin pekerjaan kasar begini. Tuan Rafli, dia Evan Emran, anjing yang baru saja aku dapatkan. Tuan Rafli, silakan. Anak-anak, ayo tenang semuanya. Hari ini kelas kita kedatangan murid baru.
Mari kita sambut Evan Emran. Nah, Evan Emran, di depan Rafli ada kursi kosong. Kamu duduk di situ ya. Di antara teman sekelas, semuanya harus saling menyayangi. Ibu guru, tenang saja. Kami akan jaga murid baru ini dengan baik. Siapa yang melakukannya? Aku. Kenapa? Anak baru, kamu gak suka hadiah dariku? Suka? Tentu saja aku suka. Kamu! Hadiah perkenalan yang disiapkan anjingmu. Sudah aku terima. Apa kamu suka? Hadiah balasan dariku. Cari mati ya? Beraninya menyentuh Tuan Rafli, kamu gila ya? Hentikan semuanya. Selesaikan semuanya setelah kelas. Sekarang juga, ajak beberapa orang untuk bersihkan ini. Berani bikin onar lagi di kelas, akan dihukum berat sesuai peraturan sekolah. Itu kartu merah Nona Cindy. Habislah sudah, dia sudah tamat. Yang terakhir dapat kartu merah dan berani merobeknya. Besoknya berhenti sekolah. Katanya, kondisi mentalnya jadi agak nggak normal. Itu perbuatan orang suruhan Nona Cindy. Cindy? Iya, Cindy Sapta. Dia putri keluarga Sapta. Bersama keluarga Emran dikenal sebagai dua raksasa ibu kota. Dia sangat mencintai Rafli gila-gilaan. Dia mengaku sebagai ratunya. Dan Rafli di sini dikenal sebagai Raja Akademi Kinza. Barusan kamu buang sampah di atas kepala raja. Yang disebut ratunya itu tentu gak bakal mengampunimu. Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung minta maaf pada Rafli. Atau berhenti sekolah dan meninggalkan ibu kota. Kamu gak bakal bisa bayangkan cara-cara apa yang dipakai Cindy. Cindy? Taktik adu domba. Rafli, kamu cukup mahir dalam trik ini. Mencari wanita gila untuk dijadikan pion. Terima kasih ya. Tapi dalam kamusku gak ada kata minta maaf. Soal berhenti sekolah, itu mustahil. Anak muda, dengar baik-baik. Penjaga Akademi Kinza ini berada di bawah komando Ratu. Ratu sudah kasih perintah, kasih kamu dua pilihan. Pertama, naik ke atap sekarang juga, berlutut 3 kali di hadapan Tuan Rafli, dan bersumpah, mulai sekarang akan patuh jadi anjingnya. Kedua, kami semua di sini akan membantumu meregangkan otot dan tulangmu, lalu melemparmu keluar gerbang Kinza, kayak buang sampah. Pilih sendiri. Sudah, selesai bicara. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku makan. Aku sudah kasih kamu muka. Dengar baik-baik. Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sapta bagaikan dewa. Kalau menyinggung dewa, masih berharap hidup tenang? Berdiri.
Kamu bilang di Akademi Kinza, keluarga Emran itu dewa. Kebetulan sekali. Nama keluarga aku juga Emran. Kak Rafli, aku sudah dengar semuanya. Si orang kampung itu berani memperlakukanmu begitu. Apa dia sudah bosan hidup? Kamu nggak apa-apa? Ayo, bajumu sampai kotor begini. Nggak apa-apa. Cuma kecelakaan kecil. Kecelakaan? Menurutku dia sengaja. Jangan khawatir Kak Rafli. Aku sudah suruh orang membereskannya. Sebentar lagi dia dibawa ke sini. Cindy, kamu jangan berlebihan. Berlebihan? Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sabta punya keputusan mutlak. Siapa yang berani bikin kamu kesal? Aku bikin nyesel lahir di dunia. Tenang saja, sebentar lagi aku bikin dia berlutut dan menjilat sepatumu di depan kelas. Cindy, kamu masih saja sembrono. Tapi, terima kasih ya. Kak Rafli, kenapa sungkan padaku? Demi kamu, aku rela lakukan apa saja. Kamulah rajaku. Siapa yang berani bikin kamu kesal, dialah musuhku. Aku gak akan biarkan siapapun menodai kesempurnaanmu. Si bodoh gak berotak ini memang senjata yang paling berguna. Bobby dan orang-orang gak guna itu, gimana mereka menghajarmu? Kok gak berdarah sama sekali? Kayaknya kurang keras mukulnya. Menerima kartu merah dari Ratu, cuma ada 2 pilihan di Kinza ini. Pertama, berlutut sekarang juga, merangkak ke kaki Kak Rafli, bersumpah jadi anjing setia raja, dan jadi patuh ke depannya. Kedua, bersiap menerima pukulan dan hinaan tanpa henti, sampai kamu jadi seperti sampah dan diusir dari Kinza. Tapi, karena sekarang kamu sudah berdiri di sini, kayaknya kamu sudah siap untuk sadar diri jadi anjing. Tunggu apa lagi? Berlutut. Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sabta adalah dewa. Kamu sudah menyinggung dewa. Kamu bakal mati tanpa tahu sebabnya. Cepat berlutut, mohon pada Raja dan Ratu agar mengampuni nyawamu. Zaman kerajaan sudah lama berakhir. Cuma karena kalian dipuja dipanggil Raja dan Ratu, langsung ngira diri bangsawan kerajaan yang lagi syuting drama sekolah. Kamu bilang apa? Selain itu, pilihan yang kalian kasih, gak ada yang kusuka. Jadi aku pilih yang ketiga. Ini singgasana kalian kan? Duduk di singgasana, rasanya memang menyenangkan. Kamu, beraninya kamu. Cindy, bagaimana kalau lupakan saja? Kayaknya dia sama sekali gak peduli sama aturanmu. Kak Rafli, gak bisa dibiarkan begitu aja. Hari ini, aku harus kasih dia pelajaran. Biar dia tahu siapa penguasa sejati Kinza. Penjaga, cepat naik ke atap, bawa banyak orang. Tim penjaga yang kamu maksud? Apa Bobby dan gengnya? Tuan Evan, aku tahu aku salah. Mohon kasihani kami. Bermurah hatilah, ampuni aku. Bobby, dasar gak guna. Cepat berdiri. Malu-maluin banget. Meski harus berlutut, kamu cuma boleh berlutut padaku dan Kak Rafli. Siapa yang kasih izin kamu berlutut pada dia? Nona Cindy, aku juga gak mau berlutut. Tapi nama keluarga Tuan Evan juga Emran. Aku gak mampu menyinggungnya. Omong kosong. Keluarga Emran cuma punya satu putra, yaitu Kak Rafli. Kamu siapa? Apa pantas pakai nama Emran? Kak Rafli, jangan marah. Sampah-sampah ini memang gak guna. Aku akan panggil pengawal keluargaku untuk membereskan dia. Sudahlah. Jangan bikin masalah karena aku. Orang kampung kayak dia sama sekali gak tahu aturan. Kalau gak tahu aturan, maka akan kuajarkan aturannya.
Demi Kak Rafli, aku nggak akan takut bikin masalah besar. Oh, apa hebatnya si Rafli? Sampai kamu tergila-gila begini. Kak Rafli itu bukan cuma dari keluarga kelas atas. Dia tampan. Juga murid berprestasi. Tiap tahun selalu juara pertama, semua garis di Kinza pasti mengaguminya. Tapi yang bisa menikah dengannya, cuma aku seorang. Demi dia, kasih pelajaran pada orang yang gak tahu diri sepertimu adalah kehormatan terbesar bagiku. Oh, jadi seberapa nggak bolehnya dia disinggung? Ada murid yang gak sengaja menginjak sepatu Cats edisi terbatasku. Dan Cindy langsung paksa murid itu makan 30 butir telur. Pokoknya, demi aku, dia bisa melakukan apa saja. Baginya, aku ini dewa yang gak boleh ternoda. Jangan lupa, kamu sudah janji pada ayah untuk gak buka identitasmu sebagai putra keluarga Emran. Tanpa perlindungan identitas putra keluarga Emran, menurutmu, seberapa susah Cindy bisa membunuhmu? Keluargaku bertahun-tahun membesarkanmu. Apa cuma untuk mengancamku begini? Dasar anak angkat. Gak tahu terima kasih. Dasar brengsek, beraninya kamu membentak Kak Rafli. Hancurkan mulut kotornya. Beraninya memukul orangku. Beraninya memukul orangku. Pukul ya pukul saja. Apa harus tentukan harinya? Aku biasanya gak mukul wanita. Tapi cewek sinting gak berotak ini gak pantas disebut wanita. Kamu pikir kamu siapa? Di Kinza ini, selain keluarga Emran, keluargakulah yang berkuasa. Tunggu saja. Hari ini, kalau aku gak patahkan anggota tubuhmu dan melemparkannya dari atap ini, aku gak pantas menyandang namaku. Benar. Kalau keluarga Sapta mau membunuh itu semudah meremas cecunguk. Benar. Orang kampung melenyapkan keluargamu mudah bagi keluarga Sapta. Tunggu saja ajalmu. Oh, keluarga Sapta sangat hebat. Aku sangat takut. Ngapain kalian masih diem aja? Serang dia. Siapa yang duluan bisa kalahkan dia akan jadi teman keluargaku ke depannya. Bobby? Berhenti! Hentikan semuanya yang berani bergerak. Sudah bosan hidup ya? Biar ku perkenalkan secara resmi. Dengarkan baik-baik. Dia ini adalah Tuan Evan Emran. Dia putra kandung Pak Hardi, Presiden Direktur Grup Emran. Dia keturunan murni dan sah dari keluarga Emran, pewaris sesungguhnya. Hah? Iya, dapat shift malam lagi. Mungkin ada baku tembak antar geng. Jason, aku maunya bisa bersamamu malam ini. Lagi pula ini hari Valentine. Sayang, kau bekerja terlalu keras. Jangan terburu-buru untuk pulang, oke? Sampai nanti. Jangan menunggu terlalu lama. Aku mencintaimu. Stop! Hei, kau nggak apa-apa? Kau butuh bantuan? Masuk ke ambulans, cepat! Kau siapa? Aku orang yang berusaha menyelamatkan nyawamu. Kau mengalami pendarahan. Biarkan aku menolongmu. Ada luka tusuk yang dalam dekat tulang rusukmu. Aduh, astaga. Untung pisaunya nggak mengenai organ vitalmu. Hampir saja mengenai paru-parumu. Kau beruntung. Kau nggak mudah takut. Iya. Nggak juga. Pembunuh berantai atau aktor? Terserah, aku nggak peduli. Kau cuma tubuh lain yang berusaha aku sembuhkan semampuku. Coba angkat lenganmu. Dan jangan bergerak, oke? Sia, maaf, aku nggak bermaksud begitu. Santai saja, perawat.
Aku nggak suka menggigit. Mereka seperti anggota mafia. Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka kemari mencarimu kan? Cepatlah, sembunyi! Bos, kami kemari setelah mendapatkan sinyal darimu. Baiklah, kurasa misterinya terpecahkan. Kau baru saja menolong kepala keluarga Moretti. Astaga, kenapa aku bisa terlibat masalah ini? Aku harus kabur. Cepat. Kau licik juga, iya kan? Wah, pria yang menunggu dengan bunga mawar dan juga coklat. Selanjutnya apa? Video seks. Kembalikan! Itu milik pribadi! Gak heran kau begitu gugup. Aromamu seperti gadis perawan. Jangan! Jangan! Dia melihat wajahmu, bos. Peraturan bilang dia harus mati. Jangan! Jangan! Aku mohon jangan bunuh aku! Aku gak akan bicara, sumpah! Kau mau hidup? Ya, aku akan lakukan apapun, lepaskan aku! Kalau gitu nikahi aku. Apa? Tunggu! Maksudmu? Jadi istriku. Gunakan namaku atau kau harus mati. Apa? Nggak ada cara lain. Apapun itu, aku perawat, aku bisa kerja untukmu. Peraturannya seperti itu. Hanya ini satu-satunya cara kau bisa hidup. Dengar. Aku ini sudah tunangan. Jason dan aku, kami bahagia bersama. Kalau begitu batalkan. Dia nggak bisa melindungimu. Aku bisa. Jadilah istriku. Dan dunia akan menghormatimu. Kau brengsek. Ini sebuah lucuan bagimu ya. Menculik gadis, hancurkan dan memaksanya untuk menikah. Kalau aku mau menghancurkanmu, sayang, kau bahkan gak punya waktu untuk menangis. Kalau kau bilang enggak, dia pasti gak akan bisa melihatmu lagi. Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Iya. Gadis pintar. Kau akan tinggal di sini sampai pernikahan nanti. Sekarang, lepas pakaianmu. Apa? Apa sebenarnya maumu? Dengar, aku bukan seorang pelacur. Baju seragamu terkena darahku. Kecuali kau mau tidur mengenakan itu. Kau tahu, kau gemetar seperti burung terluka. Dasar pria mesum. Pernikahannya 7 hari lagi. Hanya itu waktu yang kau punya.
7 hari untuk mencintaiku. Dimulai dari sekarang. 7 hari. Aku harus bisa keluar dari neraka ini. Wah, lihat siapa yang datang. Tersesat sayang? Aku cuma sedang mencari sesuatu untuk dimakan. Aku punya sesuatu untuk kau cicipi. Sangat segar. Hai bro, itu pacarnya si bos. Pacar? Yang benar saja, dia cuma mainan. Bila dia bosan, pasti ditinggalkan. Sebaiknya biarkan kita sedikit bersenang-senang sebelum tanggalnya kadaluarsa. Dasar jalan. Tangkap dia. Mari kita ajari perempuan sombong ini sopan santun. Tampaknya kau lupa siapa bosnya. Bos, aku cuma... Apa aku menyuruhmu bangun? Bos, kumohon bos. Jika aku tahu kau meliriknya lagi, kau akan makan peluru. Nyala dari sini. Jangan merokok di dalam rumah. Cepat! Nyala dari sini! Gak ada yang berani menyentuhmu lagi. Gak ada selain diriku. Terima kasih. Kau mau apa? Turunkan aku! Turunkan aku! Lari saja kalau mau. Kita lihat seberapa kencangnya dirimu. Tanpa sikap sombongmu itu. Silakan. Bukankah ini yang kau mau? Mainan untuk dimainkan, dirusak lalu dibuang. Kau salah, Lydia. Kau istriku. Dan aku gak merusak apa yang menjadi milikku. Kau akan memohon padaku di malam pernikahan kita. Kau gadis paling beruntung yang aku lihat melewati pintu ini sepanjang tahun ini. Dan Moretti, semua wanita di kota ini akan berjuang keras menuju altar demi pria seperti dia. Kalau bangun setiap pagi, penasaran apa suamimu akan bunuh seseorang sebelum sarapan adalah yang kau suka. Maka ya, dia pangeran tampan. Gak suka yang ini? Kita bisa selalu coba gaun yang lain. Aku lebih suka mengenakan kantong mayat. Itu bisa diatur. Tapi aku lebih suka warna putih. Kau tahu? Mari kita coba satu gaun lagi. Lalu kita selesaikan semua ini. Ide bagus. Hei, apa ada orang di luar? Aku butuh bantuan.
kenapa ke sini? Apa yang kau lakukan ke penjualnya? Aku menyuruhnya pulang. Hanya aku yang boleh menyentuhmu. Bahkan benang gaun ini sekalipun. Romantis sekali. Don Moretti, apa aku juga harus berterima kasih kau telah membiarkanku bernapas? Kau bernapas dengan baik saat ini, sayangku. Tapi itu gak lama, katakan Lydia. Apa ada yang pernah membuatmu gemetar seperti ini? Aku pernah punya pria yang gak butuh pistol untuk membuatku basah. Begitulah gadisku yang jujur. Mulut yang cantik ini menentang diriku, tapi pinggul ini... Lydia, pinggul ini memohon. Aku harus ke kamar mandi. Lari, Lydia. Menangkapmu jadi lebih manis. Nona, bagaimana gaunnya? Apa kita perlu lakukan penyesuaian atau... Tuan Moretti, dia kabur. Bawa dia kembali, cepat. Ayo Jason. Aku mohon angkat ponselmu. Angkat Jason. Masuk! Jason, untung kau datang. Aku nggak tahu apa yang telah aku alami tadi. Kau aman sekarang, oke? Minumlah ini. Kau gemetaran. Jason, kenapa kita kemari? Bukannya kita mau pulang? Lydia, kau sudah lewati bahaya. Kau harus istirahat. Tempat ini aman. Aku sudah urus semuanya. Oke. Kau akan menemaniku. Aku merindukanmu. Jason, buka pintunya. Jason, buka pintunya. Kau tahu, aku sudah bayar paket lengkap. Jadi aku akan pakai sampai lengkap. Bos, kami sudah lacak dia. Tunangannya, bos. Maksudku, mantannya membawa dia. Tapi tempat tujuannya sebuah hotel. Sial. Pacarmu menjualmu demi separuh hasil kasinoku. Dan itu berarti semua ini jadi milikku. Jangan. Ya, malam masih panjang. Jangan. Menjauhlah dariku. Jadi, ayo main di atas ranjang.
Menjauhlah dariku. Bisa dimulai? Oh. Au. Baru tahu rasa kau nanti, dasar jalang. Cepat singkirkan tanganmu darinya. Duduk. Bos, membunuhnya di sini bisa jadi masalah. Kau tahu siapa aku? Aku anggota keluarga Mafia Rossi. Ya, nggak mungkin. Dia jadi lembek belakangan ini. Jadi aku punya alasan untuk membunuhmu. Kau nggak bisa lakukan itu. Keluarga Rossi pasti akan menghabisimu. Lihat yang benar, idiot. Ini Soren Moretti berdiri di hadapanmu. Bahkan Rossi sendiri akan bersujud di kakinya. Tuan Moretti, Pak, aku nggak tahu. Jujur, aku nggak tahu. Oh iya Tuhan. Potong lengan dan kakinya. Potong lengan dan kakinya. Lalu buang dia ke hutan. Biar dimakan oleh serigala. Jangan, ini pasti salah paham. Jangan. Petualangan kecilmu usai. Saatnya pulang bersamaku. Tenang sayangku. Kau aman sekarang. Aduh, aku pusing. Soren. Soren, aku demam tinggi. Aku membutuhkanmu. Pikiranmu sedang kacau. Kau diracuni. Satu-satunya hal dalam pikiranku saat ini